mulai ibadah penginjilan dan KKR kita malam hari ini. Shalom, selamat malam buat kita semua. Ya, apa kabar kita? Kita bersyukur ya, walaupun panas tapi ada kipas angin. Ya, kita bersyukur pertolongan Tuhan ada atas kita malam hari ini. Kita boleh Tuhan hantarkan kembali dari rumah kita masing-masing. Kita boleh bertemu di rumah Tuhan hari ini. Kita mau mengadakan ibadah penginjilan dan KKR kita malam hari ini. Dan ada firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Marwan Tarigan dan ada Bapak Pendeta Lingga Sinulinga. Jadi kiranya hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan kembali, supaya kita boleh disegarkan, rohani kita semakin dibangkitkan, dikuatkan, diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Baik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 206. Ingat akan nama Yesus. Di saat susah, di saat senang, kita mengingat nama Tuhan Yesus ya. Karena dialah pengharapan kita, pengharapan dunia. Indah nama Yesus. Nomor 206. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita dan Raja kita. Kita sudah berlumpur-lumpur dalam dosa, tapi Tuhan mau mengangkat kita dari lumpur dosa. Kita nyanyikan
pujian kita dari nomor 126. Dari dalam lumpur ku diangkatnya, dari dosa ku ditebusnya, menjadi intan permata. Menjadi hal yang berharga di mata Tuhan. Enggak Tuhan ingat-ingat lagi dosa kita, enggak dihitung-hitung lagi sama Tuhan dosa kita. Oleh karena itu kita layaklah memuji nama Tuhan. Dari dalam lumpur ku diangkatnya. Oke, mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami ya Tuhan, betapa beruntungnya kami oleh karena Engkau menganggap kami berharga. Kami yang dari dosa kami, dari lumpur itu sudah kotor, sudah hina, tapi Tuhan menganggap kami berharga. Engkau jadikan kami permata yang indah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan yang sungguh sangat besar itu. Tuhan, kami bersyukur juga malam hari ini kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap umat Tuhan yang boleh hadir hari ini. Biarlah kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ada hamba-Mu Bapak Marwan Tarigan dan ada Bapak Liga Simulika juga yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami hari ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka supaya melalui hamba-Mu ini nama-Mu boleh dinyatakan di tempat ini, dan setiap kami yang mendengar boleh semakin kuat, semakin teguh iman kami. Berkati mereka dalam segala keterbatasan. Biarlah Tuhan yang akan menolong, menguatkan, membuat mereka bersuka cita ketika mereka boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Marwan Tarigan. Kita akan menyambut firman Tuhan dari nomor 130. Firman Tuhan ku dengar. Ya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh berbuah, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya semakin banyak juga orang yang boleh melihat kasih Tuhan yang besar lewat hidup kita masing-masing. Nomor 130, firman Tuhan berdengar. Salah ya? 170, ya saya salah tulis. 170.
Kami bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran. Biarlah kebenaran itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami boleh hidup di bumi ini seperti kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 23. Mungkin temanya agak berat ya, tapi saya pikir sekalipun berat harus kita sampai ke sana gitu, supaya kita bukan hanya sebagai pendengar tetapi sebagai pelaku gitu. Ini memang sangat berat saya pikir temanya, tapi memang harus ke sana kita ini gitu. Supaya apa? Supaya melalui cara hidup kita orang lain melihat Yesus di sini. Kita yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah dilepaskan Tuhan, yang sudah dipindahkan Tuhan dari kegelapan itu kepada terang yang ajaib, kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kecuali memang kita belum dipilih Tuhan, ya. Baik, kita akan baca secara pergantian. Yakobus pasal 1 ayat yang 19 sampai 23. Pendengar dan pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamat dudukannya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sampai di situ. Sebenarnya saya ambil tadi sampai 23 ya. Tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan dilanjutkan pun nggak apa-apa sebenarnya. Tambahnya pengertian kita kalau kita lanjutkan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, gitu ya. Ya. Penulis kitab ini saya kira kita sama-sama sudah tahu adalah Yakobus, adalah salah satu saudara dari Tuhan Yesus. Ya. Setelah Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri, inilah salah satu itu saudara Tuhan Yesus. Dan dia menyebut bahwa dirinya bukan saudara, tetapi tetap hamba. Kalau kita lihat dari pasal yang pertama itu, dia menyebut dirinya hamba. Dia nggak mau menyetarakan dirinya. Lah katakanlah sini aku. Dia masih memegang itu, masih menganggap dirinya hamba. Nah, ya temanya saya buat pendengar dan pelaku firman. Kenapa saya bilang tadi bahwa kita harus sampai di situ, karena kita percaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku. Tetapi ada hal yang mau Yakobus firman Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Berarti ini penting. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar. Ini kadang-kadang yang sulit mungkin kita kerjakan. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, selebih apa? Cenderung kita memikirkan apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Kadang-kadang kan firman Tuhan itu menjadi apa ya? Tuhan bilang
begini terlalu banyak pertimbangan mungkin dalam pikiran kita kadang-kadang. Karena memang pikiran kita ini sudah dikuasai oleh kegelapan tadi. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kenapa lambat marah? Karena marah biasanya menghadirkan sesuatu yang tidak enak didengar, ya kan? Marah itu biasanya begitu. Ada sesuatu hal yang kita rasa itu tidak nyaman kita. Ada sesuatu terusik dalam diri kita, makanya kita marah. Tadi siang terjadi juga keributan ringan misalnya begitu di rumah, langsung marah. Ringan sebenarnya. Mamanya pergi, akhirnya saya sama Laura juga pergi, adanya orang di rumah. Telur hilang. Loh, tadi satu, katanya begitu. Loh, kami pun nggak tahu kan. Yang di rumah pun nggak tahu, rupanya si monyet punya kerja. Ini marah. Kalian di rumah gitu. Ya kami coba dengan Laura apa ya, membenarkan diri, kira-kira begitu. Kami pun nggak tahu, orang kami pergi, kami pergi. Yakin bersama Lydia, mungkin dia di rumah, nggak tahu dia keadaan lingkungan bagaimana. Monyet bekerja. Akhirnya kami menjadi tegang sedikit begitu. Kok aku disalahkan begitu? Aku punya ini. Ini marah tadi. Marah ini sering sekali membuat kita tidak menjadi nyaman dalam hidup kita. Begitu. Saya kira marah ini juga dosa. Bolehkah orang Kristen marah? Boleh. Tetapi marah itu untuk membuat kebenaran, kira-kira. Untuk mempertahankan kebenaran bolehnya kita marah ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus juga pernah marah. Tapi untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk membenarkan diri kita. Ya. Ya, selanjutnya ayat yang 20 dia katakan begini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya kira kita semua punya latar belakang marah. Apalagi kita orang Karo, orang Batak itu sepertinya setaranya dengan kemarahan itu ya. Kita punya latar belakang begitu. Sekalipun kadang-kadang nggak keluar dalam hati juga kadang-kadang begitu. Saya melihat begini, ketika kita menjadi pendengar firman, kalau kita nggak jadi pelaku, jangan-jangan ini yang membuat orang tidak tertarik dengan Tuhan. Kiranya kita bisa sama-sama mengoreksi hidup kita. Jangan-jangan karena cara hidup kita yang tidak benar, kita pintar mungkin tinggi di dalam pengetahuan, tetapi tidak di dalam pengertian. Tidak di dalam tingkah laku, tidak di dalam perbuatan. Makanya kenapa saya bilang kita harus sampai kepada sebagai pelaku tadi, supaya apa? Melalui cara hidup kita, orang lain tertarik dengan Tuhan. Seberapa besar sudah orang melihat cara hidup kita sehingga orang tertarik dengan Tuhan dalam lingkungan kita. Kan kita sudah lama berdoa ini, 12 orang saja Tuhan. Sampai hari ini kan. Jangan-jangan ini yang menjadi kelemahan kita. Kita bisa sama-sama melihat, sama-sama mengoreksi diri kita. Apakah lingkungan kita juga melihat cara hidup kita sudah benar? Kita mungkin sekali lagi di dalam pengetahuan begitu, sudah tinggi, pelajaran kita sudah tinggi. Tapi bagaimana dengan cara hidup kita? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Sehingga tidak terlihat Tuhan dari sini. Punya firman, kata orang kadang-kadang begitu. Ya. Jadi sekali lagi kita mengerti bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam. Firman ini memang harus tertanam dalam hati, bukan hanya di dalam pikiran. Kalau tertanam dalam hati, saya percaya itu akan keluar dia. Akan terlihatlah manusia di dalam tubuh. Kalau tertanam dalam hati, seperti pemazmur bilang, firman-Mu kusimpan di dalam hati. Makanya hari-hari ini banyak anak-anak, mungkin pemuda remaja tidak tertarik mendengar firman Tuhan karena dia melihat orang-orang di dalam Tuhan tingkah lakunya dan perkataannya tidak sesuai begitu. Ngajari mencakinan gitu kadang-kadang. Jadi kita sama-sama diteguhkan hari ini bahwa kita ini bukan hanya pendengar, tapi harus menjadi pelaku. Supaya tertanam firman Tuhan itu dalam hati kita, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Tanamkan firman Tuhan itu dalam hati dengan lemah lembut. Karena itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, jiwa ini kadang-kadang ya, kalau roh kan memang penurut ya. Jiwa ini kehendak ini biasanya Bapak akan bilang begitu. Jiwa kehendak ini kadang-kadang ya, terlalu sering kita memikirkan apa yang ada dalam pikiran kita ini. Ketika Tuhan berkata pun jangan begini, terlalu banyak kita memikirkan hal negatifnya. Makanya sulit kita untuk maju. Untuk katakanlah di dalam pelayanan misalnya, kita pergi ke satu daerah, kadang-kadang kan ada juga pulang lama. Padahal firman Tuhan tidak apa-apa lah pulang lama. Kami sering sama Mama Nora, pulang kita pun paling jauh, nggak kita bilang pulang paling lama ya. Kita paling jauh loh. Tapi ini kadang-kadang menjadi apa ya? Itu tadi mungkin kurang melekat firman Tuhan itu dalam hati. Ya, selanjutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu penipu dirimu sendiri. Orang yang hanya mendengar, tidak melakukan, penipu. Dan firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan kita. Kalau firman Tuhan kita tanam dalam hati kita, maka kita percaya Tuhan pun bekerja di sini. Kalau firman Tuhan itu diam dalam hati kita, kita punya komunikasi baik dengan Tuhan, kita percaya Tuhan menyembuhkan kita. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa, nanti ditambah oleh Allah. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat perkataan-Mu. Biarlah Engkau yang menyatukan hati dan pikiran kami. Firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, supaya firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman boleh dibaca orang di sekeliling kami, sehingga orang lain juga boleh diselamatkan karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah mendengarnya ya. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah dijawab di sana ya. Tinggal melakukan katanya ya. Di Alkitab kita berikut itu judulnya apa? Berarti ada dua macam orang ya. Dia pendengar saja. Lalu ada yang kedua, ya, pelaku firman. Tapi tadi tema ini apa hari ini? Ya, jadi dua-duanya ya. Saudara kalau nggak dengar nggak boleh lakukan. Makanya kalau masuk mantu dari gereja nggak akan bisa lakukan itu, bohong itu. Dia pasti nggak bisa lakukan firman Tuhan karena nggak dia dengar. Apa yang dia dengar? Apa yang dia dengar? Makanya kalau tidak lakukan. Siapa sini yang suka ngantuk di gereja? Jujur aja. Tak mungkin dilakukan itu. Karena butuh proses 5 langkah ke depan untuk bisa melakukan itu. Jadi nggak segampang membaca telapak tangan. Berat tadi kata pengkhotbah. Makanya kita menjadi takut ya kan.
Mana lebih berat, mendengar atau melakukan? Mendengar aja nggak bisa, apalagi melakukan. Di dalam pendidikan anak sekolah minggu itu ada 5 proses untuk bisa melakukannya. Ya. Pertama dia harus dengar. Setelah dia dengar itu, dia baca. Dia baca. Begitu dia dengar, ya, yang dia dengar itu dia baca baik-baik. Dan dia teliti. Yang ketiga, dia teliti, selidiki. Kalau dia baca, nggak selidiki apa yang dia dengar, itu nggak mungkin lakukan. Ya, nggak mungkin. Makanya saudara kalau dengar khotbah pendeta di depan, saudara di rumah nggak baca, nggak selidiki lagi, nggak mungkin lakukan. Ya, khotbah semalam apa? Minggu semalam minggu. Apa? Kakak dulu. Ya. Nampak sekali nggak dibaca di rumah dia. Paulus, Israel, dan pilihan Allah. Sebenarnya kalau nggak baca lagi di rumah, jangan harap lakukan itu. Apa yang kita lakukan? Misalnya yang kita lakukan tema yang semalam nih. Ya, aku punya hati seperti Paulus nih. Apa hati Paulus? Ya, supaya orang Israel itu kembali kepada Tuhan, bertobat, gitulah singkatnya ya. Aku udah terkutuk nih. Kita nggak mungkin lakukan itu kalau kita nggak baca, selidiki maksudnya apa ini ya. Ini baru langkah kedua, saudara. Untuk 3 langkah lagi. Dia baca, dia selidiki, baru direnungkan dulu. Apa yang direnungkan? Memikirkannya terus menerus. Bahasa Mazmur, merenungkannya siang dan malam. Siang dia kerja, dia pikirkan. Malam dia tidur, dia pikirkan. Mana berpikir begitu? Tapi mimpi-mimpi ya. Tanya orang yang mimpi itu yang dipikirkan. Saudara pernah mimpikan firman Tuhan? Ini yang bisa melakukan. Kalau tidak bisa lakukan. Kalau kita sudah banyak dengar firman Tuhan, sudah banyak dengar nih. Yang kita lakukan banyak. Saya. Ini kalau nggak kita pikirkan, kalau nggak kita renungkan siang malam, kita nggak akan ingat. Kita nggak akan bisa melakukan. Jangan karena sepanggung kita lebih pintar daripada kita. Mereka lebih baik daripada kita. Dalam sejarah biasanya murid nggak melebihi gurunya. Jangan nanti murid hari ini lebih hebat dari gurunya. Mentang-mentang merdeka belajar ya, murid-murid hanya pintar-pintar. Karena sebelum kita mengajar dia sudah baca dulu dan dia sudah lihat dulu videonya di Google. Wah, kita ketinggalan. Makanya hari ini guru yang perlu belajar. Iya. Kenapa? Karena guru dia hanya mengandalkan pengalaman dia masa lalu. Aku udah pernah ngajar, dia nggak mau lagi belajar. Makanya di semester ini deep learning itu guru-guru mestinya belajar mendalam. Kalau bisa murid nggak menyangka, guru luar biasa. Ini nggak biasa, udah dengar, udah tahu saya kata, wah ini guru biasa. Intinya guru luar biasa. Ya kayak di universitas, guru luar biasa apa namanya? Iya, guru besar itu profesor. Setiap hari murid mengatakan, wah luar biasa ya guru ini ya, mendalam terus apa yang dia sampaikan.
bisa dijelaskan dengan sederhana pengetahuan itu. Inilah guru yang luar biasa. Kadang-kadang guru nggak bicara, guru udah ngerti. Jadi guru luar biasa. Ajaib ya, ajaib ya. Wah, ini di branding itu begitu. Ya, makanya kita perlu sekolah lagi. Ya. Saya sudah bilang waktu itu, kalau guru tidak ada, kita kalau guru tidak datang, tidak ada, kita belajar. Saya bilang sama murid-murid itu. Saudara kan nggak begitu kan? Saudara nunggu guru datang kan, baru belajar toh? Nah, salah. Nggak ada guru kita belajar, ada guru kita diajar. Nah, ini baru bagus. Jadi kalau tadi saya bilang nggak ada guru dia menyebut dan tahu, nah ini rahasianya di situ. Oh, ini baru langkah keberapa tadi? Ketiga ya. Kita tadi dengar, lalu kita baca selidiki, begitu. Baru yang ketiga tadi itu kita pikirkan, kita renungkan. Dan supaya kita nanti mantap dalam melakukan itu. Karena ada orang sekedar melakukan saja, yang pada akhirnya itu berbahaya. Saya sudah bisa bawa mobil katanya, tapi sembarangan bawa mobil, itu aja bahaya. Bukan sekedar bawa mobil, dia juga tahu aturan. Dia harus tahu situasinya. Ramai orang yang kencang ya bahaya. Tikungan kecepatan yang nggak dikurangi ya berbahaya. Apalagi nggak punya rem, sangat berbahaya. Jadi bukan sekedar melakukan. Yesus pernah buat perumpamaan itu, orang yang melakukan itu seperti mendirikan rumah di atas batu. Itu luar biasa. Bukan sekedar berpikir ada batu, bangun, bukan begitu. Ini adalah orang-orang yang betul-betul mengerti, menempatkan apa yang dia ketahui itu, apa yang dipikirkan itu dalam melakukan. Yang keempat, langkah keempat, kalau mau memang melakukan itu supaya yang dilakukan itu betul-betul berkualitas, itu supaya dia pikirkan, dia renungkan, kemudian hafal, ingat. Hafal itu dalam bahasa Alkitab, Amsal itu mengatakan itu simpan di hati. Ternyata murid itu hafalnya di sini. Yang kuliah dulu hafal di mana? Kalau nggak di buku, sama teman dihafalnya ya. Nanti kita kerjasama ya, katakan simpannya di situ jawabannya. Ya paling mendalam ya simpan di otak lah. Selesai kuliah hilang semua, lupa semua pelajarannya. Coba kalau simpan di hati, nggak akan pernah lupa ya. Nah, kita firman Tuhan adalah kita simpan di hati. Kalau kita lupa hati kita lupa diri kita, lupa ingatan, bahaya terus. Nggak akan pernah lupa ya. Makanya waktu kita mengajar anak, sekali disampaikan dia nggak ngut gitu ya, nggak bisa menerima karena nggak ada di hatinya. Mungkin dia ya katanya, tapi dia masih main game. Nah, ini nggak ada sampai di hati. Kita butuh memanggilnya 4 kali hari ini, 3 kali sekali ya katanya ngumpah ya. Tapi sini ada sedikit ya gitu, tapi dia belum bergerak ya. Masuk yang kedua kali ya datang lewat sebentar dia ingat apa tadi maaf katanya, wah ini yang kedua. Yang ketiga dah masuk tapi nggak sampai di hati ini, sampai di mulutnya dan di pikirannya. Maka butuh yang 24 itu sampai di hati. Anak-anak sekarang kita udah pakai anak. Jadi supaya masuk dalam hati itu harus dihafal. Ingat secara mendalam, simpan di hati. Maka hati kita itu bila ada sesuatu yang tidak perlu disimpan di hati, jangan disimpan, dibuang aja. Karena kita simpan semua, kayak HP kita, asal masuk gambar, asal masuk video, simpan semua di file kita. Rusak. Muatannya cuma 2 giga, yang kita simpan mau semua informasi, data, ya berat. Bukan hanya HP yang rusak ya. Kita juga jadi rusak kalau malam-malam begitu. Ini kita lemparkannya kan, kita yang rusak. HP ya kekuatannya cuma sekian, kita mau lebih, ini berbahaya. Di situ rahasianya. Ya, kita perlu menyimpan dalam hati kita
hal lain itu perlu dibuang. Tadi di sini dalam ayat ke-20 tadi kalau tidak salah. Ayat berapa tadi? Tadi karena kipas ini lari dia. Ayat 21 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kita nggak mau buang itu, kita mau hafal simpan semua yang dari firman Tuhan ya nggak bisa. Murid-murid sudah banyak belajar dari Tuhan Yesus. Sudah banyak belajar dari Tuhan Yesus. Atau waktu Yesus cerita pokok anggur yang benar itu ya, pokok anggur yang kotor, yang nggak benar. Apakah ada pengajaran dari Tuhan Yesus yang nggak berguna? Karena Yesus tahu perkataan atau ucapan Tuhan Yesus itu selalu murid-murid bandingkan dengan budaya mereka, dengan kebiasaan mereka, dengan pengetahuan mereka. Itu yang perlu dibuang. Itu kotor, jangan digabungkan. Hal-hal yang kotor itu dibuang. Saudara kalau mau menyimpan firman Tuhan di hati, saudara harus rela membuang sebagian, karena hati kita terbatas. Berapa giga sih hati kita ini sebenarnya? Menurut penelitian, ya, sebenarnya hati kita ini tidak terbatas, tetapi dibatasi oleh hal-hal yang tadi itu kotor dan rusak. Hati kita itu tidak terbatas. Jadi kalau 1 tera, 2 tera gitu, kecil itu. Tuhan pun muat di dalam hati ini. Secara benar. Makanya jangan kecil hati. Artinya jangan kita berpikir hati kita kecil terbatas. Hati kita itu begitu besar. Tetapi kalau ada yang kotor, yang jahat di situ, saudara, nanti yang baik, yang benar menjadi rusak, itu bikin nggak muat. Pembuluh darah kita sebenarnya itu bagus, ya, waktu diciptakan itu bagus, tetapi karena kotor di pembuluh darah itu, maka nanti rusak di dalam semua dibuatnya. Makanya kita tadi nggak sempat diubah menjadi vitamin misalnya. Akhirnya itu jadi penyakit, penyumbat, berbahaya. Sebenarnya seberapa pun kita makan, itu muat gak ke dalam? Muat. Jadi kalau kita memahami situasi ini, harusnya kita belajar bagaimana supaya aku bisa menyimpan firman Tuhan ini dengan baik. Nanti kita coba untuk menyimpan sendiri. Kita menghafal nanti berapa ayat bisa kita hafal di Facebook atau di TikTok. Yang salah seorang anak menghafal ayat bahkan dalam bahasa Yunani dihafalnya. Anak kecil itu ada kejadian, ada tadi ya. Orang ke pemantauan itu sampai 18 ayat Yohanes 1 ayat 18 dihafal. Nanti kita coba hafal beberapa ayat yang bisa ya. Saya sengaja membuat lagu-lagu itu dengan ayat sekaligus menghafal ayat ini, karena menghafal lagu lebih mudah daripada menghafal kata-kata biasa. Berapa lagu kita hafal coba tanpa buku ini? Karena kita nggak perlu buku ini sebenarnya, kita hafal semua ini. Pemusik yang nggak hafal, iya, udah hafal kan banyak lagu kan? Nah, kalau firman Tuhan berapa dihafal? Jadi ada juga cara-cara menghafal gitu loh. Ya, salah satunya dengan nyanyian. Ada sini suka nyanyi? Nanti pelajari lagu saya, ada 100 lagu untuk dari firman Tuhan. 66 dari kitab, tapi dalam kitab itu ada beberapa lagu lagi yang dibuat. Misalnya dari Roma ada 3 lagu, Mazmur ada 5 lagu. Wah, itu semua dari Alkitab. Mungkin nanti tambah sedikit teks saja, mungkin tak diulangi 2 kali. Ini cara memudahkan untuk mengingat penghafal. Inilah hal keempat, saudara. Saudara kalau enggak hafal, enggak ingat, saudara enggak akan lakukan. Udah belajar dari rumah anak-anak yang mau ujian ini. Mau ujian dia lupa, dia enggak ingat. Dia lakukan apa? Jawabannya salah. Makanya banyak kali kita lihat kesalahan-kesalahan orang. Kenapa? Karena kita
tidak ingat yang benar tadi, maka yang kita lakukan adalah yang salah. Ayo. Makanya prosesnya itu panjang sekali. Mulai dari dengar, lalu dia baca selidiki, lalu dia renungkan, akan mendalam, dan dia hafal. Yang baru yang kelima apa? Dia lalu. Bagaimana kita coba untuk yang mana nih? Kita perdalam ini. Yang mendengar itu perdalam atau yang membacanya, yang melidiki itu perdalam atau yang merenungkannya, atau yang menghafalnya, atau yang melakukannya kita perdalam ini. Hah? Kita nggak kalah dengan pemerintah. Departemen Pendidikan ini, pendidikan kan. Dia learning itu dimulai dari pendidikan. Belajar mendalam itu, saya kasih tahu, exegesis, ya, itu menggali kata demi kata, ya, kata demi kata. Kalau orang Yunani itu huruf demi huruf, maka bagi mereka huruf sangat mahal sekali. Satu iota pun tidak boleh lenyap. Bahasa Indonesia itu jarang mempelajari exegesis, paling mereka eksposisi, ya, membaca kalimat. Ya. Kita mempelajari anak kalimat itu kita bingung. Ya. Suku kata, ya, huruf, suku kata, frase, anak kalimat, baru paragraf. Kalau lagi lebih mendalam ya. Ini belajar bahasa Indonesia. Kita harus pahami itu. Kata-kata itu berarti. Orang Yunani huruf itu punya arti. Mandarin juga demikian. Ya, kata-kata itu atau huruf itu lukisan-lukisan mereka itu punya makna sendiri. Itu adalah tingkat kemampuan atau kecerdasan seseorang memahami apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia tulis. Dia bisa melakukannya. Saya harap kita bukan sekedar dengar dan melakukan. Itu tidak berkualitas. Itu nanti akan membuat kita nggak bahagia seperti ayat yang berikutnya yang nggak jadi dibaca tadi. Ada dari ayat yang tadi dibaca itu senang sekali. Ayat berapa tadi yang dibaca terakhir? 24. 25 kita dulu. 25. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, apa? Dia akan berbahagia oleh perbuatan. Sampai di sini sampai lah ya. Dia berbahagia loh. Salah satu mengapa kita juga nggak bisa melakukannya, karena kita nggak melihat ada kebahagiaan setelah melakukannya. Kalau betapa bahagianya kalau kita melakukannya. Ayo, yang mana yang terdalam ini? Dan kita dalam ini, sebelum hujan. Berarti dari yang ini tadi sampai melakukan, makanya ada timbul kebahagiaan. Ya. Kalau hanya melakukan aja berarti belum berbahagia. Bahagianya belum penuh di dalam buku yang nggak bahagia, bahagia belum penuh. Ya. Sambil dibesarkan musik 304 suka lakukan kehendak Tuhan. Salah satu orang yang berbahagia tadi waktu dia melakukannya, sehingga dia semakin hari semakin suka melakukannya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kita bahagia, kalau kita belum melakukan itu, kita nggak melihat kebahagiaan yang besar itu. Kita mengaku sudah dengar firman Tuhan, disil, wah senang kalian ya, aku bahagia katanya. Belum mereka melakukan itu, kebahagiaan mereka itu belum bisa dikatakan bahagia yang besar. Ya, belum 100%. Makanya setelah hilang sebulan kemudian sudah hilang. Ya,
Engkau berkurang merosot kebahagiaannya karena dia belum bisa lakukan, dia belum sempat lakukan. Dia lupa itu. Kalau orang sudah melakukannya, dia akan lupa. Kalau bisa kita lakukan terus menerus, pasti tidak lupa. Saya berbeda itu kadang-kadang saya lupa. Kalau cuma sekali misalnya, biji bukan di jalan kiri ya, terganggu saya lupa. Waktu kami ke rumah bapak pasca, berapa kali saya baru mengerti tempat itu. Kalau tiga tempat kali baru saya ngerti di dalam itu. Semakin sering kita lakukan, pasti semakin bahagia kita. Pertama ke sana, aku takut gimana ya? Padahal belum tahu, belum lakukan. Memang senang sih, bijinya senang, karena bijinya jauh dalam. Nah, pertemuan kedua mau ke sana, lupa di mana itu? Tambah lagi hujan keras, makin nggak tahu lagi di mana nih. Tapi setelah ketiga dan keempat datang, saat saya sudah tahu. Dari sini sudah bisa, saya tahu jalan. Rahasianya kebahagiaan ya. Sudah bisa. Oke, kita nyanyikan ya. 3 dan 4. Kusukah lakukan kehendakmu. Jadi kalau ada yang bertanya atau yang mau sharing, ya harus silakan. Siapakah yang menjadi pelaku firman? Siapakah yang menjadi pelaku firman? Tindalankan kata dibaca. Selain proses tadi, yaitu orang yang mendengar, yang membaca, meneliti, yang merenungkan, dan yang menghafal, ada orang-orang khusus yang bisa melakukan firman Tuhan, melakukan sunnah Tuhan, pelaku firman.
Saudara, kita sudah pernah dengar firman Tuhan, iman timbul dari pendengar. Maka rahasia orang yang bisa melakukan firman adalah orang yang sudah beriman. Beriman saya sering gambarkan, ini saya, ini Tuhan. Beriman itu saya bersama Tuhan. Ini baru kita lakukan. Jangan tuntut orang-orang yang tidak beriman melakukan pernikahan. Berarti ya, saya punya hati, punya pikiran, perasaan, keinginan, punya rencana. Saya sendiri sulit untuk memenuhi semua keinginan saya atau rencana saya. Saya sendiri. Saya nggak tahu sekarang gampang atau tidak menuruti keinginan saudara. Saudara, rencana bangun jam 5 pagi, bangun jam berapa? Ini rencananya ya. Kita sendiri tanpa ada orang lain. Besok saya harus ke Medan, atau saya ke Demo-Demo deh, liburan misalnya. Nggak bisa. Saking nggak bisanya sampai ada orang bilang, memang kalau kita mau bikin acara itu jangan punya rencana, daftarkan teman-teman, ini berbahaya. Itu berbahaya. Kalau kita gagal berencana atau merencanakan, kata seorang ahli, kalau kita gagal merencanakan, berencana, maka kita merencanakan kegagalan. Kita mau bikin refreshing gitu ya, ayo ke Bali Lestari ini, masa lalu Bali Lestari ini. Sampai di sana ternyata itu bukan refreshing, bukan healing, tapi capeknya, panasnya, kan? Gitu kan? Apalagi pulangnya, sangat tidak menyegarkan. Masih ingat pulangnya apa? Hah? Naik kuda. Iya, belum naik kuda katanya. Busnya waktu itu bannya ya. Yang direncanakan kita belum sekarang itu ngapain itu? Wah, senang-senang ya, refreshing. Sampai di sana cuacanya panas. Sampai di sana kerja keras lagi kita belum semangat. Itu enggak refresh namanya ya. Karena kita harus bakar-bakar, kita harus masak. Pokoknya tinggal sampai sana tinggal makan. Nah ini baru refreshing. Capek dari kita. Aduh, bawa kayu dari Sebegoni. Pengalaman masa lalu. Ya, itu bagi saya itu kita gagal berencana. Ya. Jadi kita merencanakan kegagalan. Kita tidak menikmati. Ya. Nggak tahu waktu itu saya sedang menikmati, saudara untuk menikmati. Ya. Saya hanya berusaha untuk menyegarkan yang dihembuskan dan nyanyi itu ya, supaya agak terasa kali kecewanya gitu ya. Walaupun lagi kerja, bukan hanya merasakan ya. Ikut ya. Ikut ya. Waduh. Bawa mie loh Pak. Hah? Bawa mie. Ya. Ternyata sampai di rumah lapar lagi ya. Oke. Jadi kita perlu memahami ini. Kalau kita belum punya iman, atau siapapun yang kita ajar belum ada iman, belum ada Tuhan, jangan. Mengapa? Ini yang mau dilakukan itu apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan dan saya itu beda level, jauh. Saya sendiri saja, perkataan saya nggak sanggup apalagi perkataan Tuhan. Anak-anak kami ini perkataan orang tua itu tidak dilakukan 100%. Tanya aja. Kita lah yang pernah punya orang tua. Kita lakukan 100% perkataan orang tua kita. Apalagi perkataan Tuhan yang levelnya surga dan dunia. Rancangan itu bukan rancangan. Seperti tingginya langit dari itu. Kita mau lakukan firman Tuhan. Bagi saya orang yang bisa melakukan firman itu saya salut luar biasa.
Apa tadi kuncinya? Beriman. Yang pertama kita belum bisa lakukan. Hati Tuhan. Waktu kita percaya, tetap kita nggak bisa lakukan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang turut bekerja, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan, kalau bukan Roh Kudusnya yang menolong untuk menguatkan. Makanya sama ada di antara kita yang melakukan firman Tuhan, bagi kita harus luar biasa imannya. Jadi kalau kita menyuruh orang yang melakukan firman Tuhan, kita keliru. Kalau imannya tidak ada, kita tidak boleh memaksa. Nanti kalau kita paksa, itu seperti orang yang nggak mahir bawa di jalanan dan nabrak orang. Dulu dia sudah mengaku percaya, kita bilang, tapi dia gagal, tidak melakukan firman. Kemudian misalnya itu dulu percaya aja dia orang itu dipaksa. Anak-anak Tuhan itu hari ini seperti dipaksa. Lewat sini lewat camp itu seperti dipaksa. Kalau Tuhan tadi itu ya kan dikasih supaya cepat masak. Setelah masak dimakan rasanya kok nggak seperti yang terbayang. Makanya kalau dia memang alami. Demikian juga kita waktu kita belajar sebelumnya. Makanya kita guru dia untuk ajar dia berminggu untuk mendalam. Tidak boleh kita memasak. Jadi acara yang kita buat itu bagaimana supaya tidak memenangkan mereka. Nah di sini kita perlu buat perubahan. Sekalipun ya untuk sekolah tinggi liburan sekolah, kalau itu ada di situ juga. Ya, camp itu kan seperti aturan-aturan ketat itu kan. Ya. Nah itu harus dibarengi. Apa? Dibuat barengannya di situ, keseimbangannya di situ. Kalau itu sekolah itu tidak ada liburan. Enak kan? Liburannya ini yang bikin menyenangkan. Betul nggak? Yang ikut sil. Yang menyenangkan firman Tuhan itu liburan. Kalau camp itu apa keseimbangannya? Kalau di camp gue tapi nggak tahu keseimbangannya. Bible camp, keseimbangan camp itu adalah disiplin itu ada bayaran. Makanya kualitas orang itu Bible camp itu jauh lebih bagus dibandingkan sil. Jadi jangan salahkan anak-anak sil yang dulu dengan percaya begitu kok tak berdaya gitu ya. Karena mereka dulu ingin liburannya. Kalau yang berbagai itu maksudnya kita banyak Bible dia berkomunikasi. Itu firman Tuhan menyenangkan atau memberatkan? Harus takut dong. Menyenangkan ya? Seperti susu yang murni. Mantap sekali. Pedang roh, woi kita punya pedang itu menyenangkan sekali. Firman Tuhan, itu perkataan Tuhan yang begitu istimewa. Ini tajam dari pedang bermuka dua mana itu, luar biasa, sangat menyenangkan. Ada istilah lain untuk firman Tuhan dalam Alkitab. Itu sangat menyenangkan. Coba mampu ya. Keseimbangannya tidak. Tapi seringkali waktu kita mengajarkan firman Tuhan, wah kita tidak melihat itu firman sebagai hal yang menyenangkan. Kita memaksa. Hukumnya budi, hukum Taurat itu awalnya itu menyenangkan. Waktu diberikan Tuhan itu menyenangkan. Tapi diubah konsep, misalnya tafsirkan oleh ahli Taurat, itu menjadi hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan.
Saya harap kita nggak menakutkan diri kita sendiri. Ini benar. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, bukan yang menakutkan. Karena kalau menakutkan, saudara tidak bisa melakukannya. Dan kalau takut itu nggak bisa. Ayo Pak mobil yuk, aku nggak takutnya nggak bisa begitu. Jangan sampai anak-anak kita yang menakutkan saja rasanya kalau ini kita bawa. Itu menyenangkan. Ini nggak tahu namanya itu Pak ini nggak boleh tahu kawan. Kasihan gitu. Wah ini keliru. Mestinya anak-anak tadi. Apa lagi Pak firman hari ini? Itu gitu aja ya. Ada menurut saya di sekolah bilang di situ. Jadi kenapa kita hari ini? Nah, kita baca firman Tuhan aja, baca berita gitu. Dari yang terserang ada satu orang begitu lah. Dan kan nanti murid kita waktu Sil dibilang lupa dia bawa Alkitab, Ken dibilang dia nggak bawa Alkitab. Yang dia ingat bawa apa? Oke, saya cerita aja ya. Ada yang cerita. Ini baru satu dari beberapa hal yang supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Ini baru satu. Ya, harus sudah pasal 2 ayat 1 apa? Pasal 2 ayat 1. Agak kuat satu orang agak kuat. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya. Baik. Jadi Yakobus banyak perintah-perintahnya, tapi dasarnya ini. Dia sudah punya ini. Jadi kalau sudah beriman, sudah bersama Tuhan, ya kita ngerti isi hati Tuhan, ada roh Tuhan bekerja di situ, Tuhan terus bekerja, ya enak melakukan firman Tuhan. Kok yang dipasang Tuhan itu jadi enak dan ringan. Kalau enggak beratnya kulit. Hidup ini berat kata Ayub. Tapi karena Tuhan di situ, Tuhan berkata, belajarlah padaku. Wah, makin enak lagi. Karena kita nggak mau belajar sih, kita mau diajar aja, kita mau belajar payah. Nanti diri kita, kalau kita nggak mau belajar ya, kita hanya mau diajar. Nanti diri kita seperti orang lain, seperti guru itu. Tuhan mau kita bukan seperti guru itu. Tuhan mau kita seperti diri kita dalam Tuhan. Masing-masing kita sudah dibentuk di hadapan Tuhan dan sejak awal dunia direncanakan Tuhan. Kita lah diri kita sendiri. Seperti yang Tuhan rencanakan, bukan seperti yang guru ajar. Kalau kita hari ini kayaknya bisa ya. Bisa hari ini kita nggak lagi guru. Bukan lagi guru akan berkurang, nggak dipakai kan. AI akan mengalahkan guru. Bersyukur yang sudah pensiun hari ini. Oh iya. Di sekolah-sekolah hampir guru nggak dibutuhkan. Saudara cerita, guru cerita, murid cerita di sana, betul nggak? Nggak dibutuhkan yang guru. Saya punya murid satu kelas itu paling banyak 12 orang karena 2 kali Kristen. Itu beribu di mana yang 30-40 satu ruangan. Saya belum membayangkan itu gimana. Boleh cerita pasti masalah. Itu pertanda murid sudah butuhkan guru. Bukan karena mereka belajar. Saya cerita guru aja dan ada itu saya hati juga ya. Kita bisa belajar sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Makanya bagi orang yang sudah beriman itu bagi saya itu sangat menyenangkan sekali.
karena mereka punya Tuhan dan mereka belajar. Kemenangan Paulus itu, dia belajar langsung dari Tuhan. Privat. Kalau murid-murid sekolah, karena 12 murid itu bukan privat, namanya belum besar, ya kan? Privatnya berapa orang? 1, 2, ya. Itu privat. Paulus dengan Tuhan sendiri, wah makanya jadi istimewa. Saudara kalau belajar langsung dari Tuhan, saudara akan tahu lebih istimewa daripada sekolah teologi, daripada belajar di gereja. Mengapa kita perlu sekolah teologi? Mengapa kita perlu gereja? Karena kita ingin melakukan perintah Tuhan di sini. Kita ingin melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan itu, di mana Tuhan tempat itu bisa kita lakukan. Jadi jangan berpikir, wah di gereja aku hanya pendengar saja. Jangan. Bagi orang yang beriman, pikirannya berbeda. Dia akan menjadi pelaku firman di situ. Gak pun disuruh dia kerjakan pekerjaan itu pelaku firman. Kalau suruh-suruh baru lakukan, nah ini nggak jelas imannya. Dia lakukan sendiri. Di kampus juga begitu. Saya banyak menolong teman-teman waktu di kampus. Sampai mereka berikan kesan saya itu penerbitasi berjalan. Artinya firman Tuhan itu saya banyak ingat, saya banyak hafal. Kalau mereka nggak tahu, mereka tanya, Bang Liga, ini di mana ayatnya? Gitu. Puji Tuhan yang ditanya saya tahu, yang lain saya nggak tahu. Karena saya menghafalnya itu pakai tekniknya begini. Ada ayat emas yang saya dapatkan waktu kecil dari SD, SMP itu ya. Karena jadi saya juga ikut pemilu. Saya hafal ayat-ayat yang begitu penting bagi saya dan begitu umum gitu. Ternyata yang ditanyakan mereka itu ayat yang umum itu jadi saya tahu. Jadi penerbitasi berjalan saya itu sampai membimbing mereka. Saya ada jam namanya saat teduh. Saya baca firman Tuhan dulu, ya, baca firman Tuhan. Jadi di perpustakaan ini, saya baca firman Tuhan, lalu belajar. Teman-teman tidak, mereka gunakan saat teduh itu belajar. Karena mereka dulu belajar di kampus belajar. Bagi saya tidak, bagi saya bukan sekedar belajar, tapi saya harus jadi pelaku. Jadi saya baca firman Tuhan itu ternyata membuat mereka menyadari. Jangan dekat-dekat dengan pendeta katanya ya. Bahwa saya sedang mengajari mereka jadi pendeta. Nggak boleh bicara. Waktu kita baca firman mereka mengerti. Itu tadi yang saya katakan guru nggak bicara. Orang tua nggak perlu banyak bicara. Apa yang kita lakukan itu jadi pelajaran bagi mereka. Sehingga mereka sudah paham. Kalau hari Rabu itu keluar misalnya untuk jalan-jalan tengah hari, mereka jarang ajak saya. Karena saya nggak mau tidur jalan-jalan. Bagi saya lebih baik tidur. Karena malam nanti ada kuliah. Nah, jadi itu jadi pelajaran bagi mereka. Jadi kita anak-anak Tuhan ini nanti menjadi contoh teladan untuk mengajari mereka. Jadi waktu kita di kampus, waktu kita di pekerjaan, di gereja, orang beriman ini akan menjadi pelaku. Di sini. Makanya kalau kita belum punya iman, susah jadi pelaku firman. Ini tak dapat teguran SP1, baru dia lakukan ya tak saat itu. Oke. Ya silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Sebenarnya kalau nggak bertanya, saya teruskan ceritanya. Ada? Saudara jangan takut. Orang yang melakukan itu nanti akan berbahagia. Kalau kita beriman bersama dengan Tuhan, perkataan Tuhan itu akan menerangi kita, mengajari kita.
firman Tuhan itu akan membawa kita kepada apa yang Ia inginkan. Jadi nggak berat, jadi gampang menjadi pelaku firman. Maka itu perlu kita dengar, lalu kita baca, kita selidiki, kita renungkan, kita hafal firman Tuhan. Tapi ini, bukan. Saya pikir dia mau maju ke depan, ternyata maju ke belakang ya. Ada saudara? Yang kedua, kalau kita kembali ke atas, konteksnya di atas, saudara, itu orang itu mesti diuji. Orang yang melakukan firman atau pelaku firman itu adalah orang yang sudah teruji. Kita beli mobil aja masa ujinya masih ada. SIM itu ada masa uji. Ya, kalau belum diujiankan dulu itu nggak dikeluarkan surat izin. Betul nggak? Jadi seorang pelaku firman itu adalah orang yang sudah teruji. Disitulah nanti akan kita peroleh berbagai bentuk ujian ya, pencobaan, tantangan, penderitaan, karena itu menghasilkan hikmat, menghasilkan ketekunan, menghasilkan banyak yang berguna, gitu. Banyak yang berguna dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan tertolong waktu melakukan atau menjadi pelaku firman. Ini rahasia kedua. Maka bagi saya iman itu memang harus diuji. Apalagi yang ngaku-ngaku beriman, yang belum teruji nanti bukan beriman lagi tapi bermain. Maka ujian itu harus disambut dengan satu kebahagiaan. Berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena apa? Kalau dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Dan kalau dia diuji, kalau kita baca ayat 2 di dalam pasal 1 itu, apa yang terjadi? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kemudian dalam berbagai percobaan. Sebab apa? Ujian dari imam itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dari ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan ini membuat nanti kita bisa menjadi pelaku firman. Kita tidak kekurangan sesuatu apa. Akan hikmat akan kita miliki. Jadi melakukan firman Tuhan bukan sembarangan, seperti bawa mobil nggak sembarangan. Kita berhikmat, tikungan dikurangi kecepatan. Bila perlu gunakan rem. Kalau rame-rame dia, kalau bisa ya berhentilah. Orang dia menghenti ke situ, bila perlu mundur sebentar. Nah, belok tikungan. Kayak gitu. Kita berhikmat. Jadi kita yang melakukan firman Tuhan itu jadi pelaku firman itu adalah orang-orang yang sudah diuji. Ini rahasia kedua. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan menguji kita dalam beriman ini ya. Seringkali kita nggak mau diuji. Kalau kita sekolah-sekolah, kampus-kampus nggak ada ujian, gitu ya. Adalah tulis ada semua, gitu. Saya hampir waktu itu ambil jalur tanpa skripsi. Karena waktu itu ada masa sebentar pemerintah izinkan kalau semester S1 ada tanpa skripsi, tambah mata kuliah 2 mata kuliah atau sekitar 5-6 sekali. Dan waktu itu saya disuruh oleh Dikti ambil saja skripsi. Itu ada pengalaman tersendiri katanya. Ya teman-teman yang lain ambil jalur non skripsi. Tapi setelah perubahan peraturan menteri 6 tahun kemudian teman-teman saya tadi diwajibkan lagi bikin skripsi. Kalau nggak diakui ijazahnya, bahaya ya. Ijazah kita nggak jadi kan bahaya ya kan? Bahaya nggak kalau ijazah kita nggak diakui? Bahaya. Viral. Untunglah saya waktu itu melewati proses itu, jadi saya tidak ada masalah. Dan 20 tahun saya tamat nggak ada mempermasalahkan ijazah saya. Ya. Oke. Ini kan udah teruji. Mau uji
cuci pakai lem luar itu juga enggak masalah. Saudara kalau punya iman dan terus saudara kirim kemana aja nggak ada masalah. Saya kadang-kadang yang ngutus ini ngirim ke Israel. Saya nggak ada masalah. Saudara memang ngutus saya jadi misionaris. Saya buka TikTok tadi itu. Katanya Israel hancur lebur, tapi kok di sini kok santai-santai aja orang di sana itu. Yang mana yang betul itu? Hah? Makanya saya harus datang ke sana, saya perlu. Oh, silakan. Tadi kan dari beriman, terus ada seperti penderitaan nih tadi ya. Iya, iya. Nah, ada ujian. Nah, terus ketika kita ujian ini kan di situ ada hikmat Tuhan yang menuntun kita kepada membuat berbahagia tadi. Nah, ketika di dalam ujian ini kan seperti tadi kita katakan, kita itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah, yang kalau di dalam hikmat itu kan yang dari Tuhan, tapi yang ini tadi yang keinginan kita itu tadi kan itu dari kitanya. Terkadang hikmat dan pikiran ini dia kan nggak sejalan. Nah, maksud saya gini loh, sebenarnya penadasan ini gitu ya. Nah, berarti ketika ada yang nggak sejalan ini di dalam keinginanku dan hikmat Tuhan, ya aku harus melibatkan Tuhan supaya hikmat yang daripada Tuhan tadi menghasilkan kebahagiaan. Ini kita nanti akan sampai dalam pelajaran tentang Roh Kudus yang akan menyingkapkan rahasia ini. Karena antara keinginan kita, emosi kita, pikiran kita, perasaan kita, ketika kita beriman, itu menjadi satu. Maka nanti yang mana kita buat? Kita kata melibatkan Tuhan. Saya nggak pakai istilah itu. Saya rela seperti tadi ayat yang ke-21 tadi. Kita harus buang itu. Nanti Roh Kudus akan pilih. Jadi waktu kita menjadi percaya beriman, itulah prosesnya. Nanti Tuhan izinkan penderitaan datang supaya yang kotor, yang jahat itu, yang dari diri kita itu semuanya akan dibersihkan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu setelah karya Roh Kudus dalam diri kita. Kalau bisa, ya ini proses ya. Kalau bisa, bukan lagi aku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak mulai yang tadi itulah Tuhan Yesus. Seperti itulah harusnya jadi dalam kehidupan orang-orang pelaku firman. Jadi untuk mengikis itu butuh proses lama, karena kita punya masa lalu dari sejak dalam kandungan sudah terbentuk karakter kita, ya sudah terbentuk jiwa kita tadi. Itu susah, ya belum ginting misalnya karena setiap begini jadi begini katanya. Itu sudah terbentuk dari sejak zaman nenek moyang kita. Dia mimpi pandai, bukan hanya ginting aja. Jadi sifat karakter yang dalam diri kita ini rata-rata itu kotor dan jahat. Karena manusia berdosa dan menguasai seluruh eksistensi diri, maka semuanya rusak. Wajar kalau Yesaya berkata, kesalehan kami itu seperti kain kotor. Jadi kalau kita masih bermegah dengan diri kita, bermegah dengan budaya kita, pola pikir kita, itu berarti kita masih perlu diproses itu. Ayub berkata, setelah proses berapa pasal itu? 45 pasal. Setelah diproses Tuhan
demikian panjang dari pasal 3 dengan pasal yang ke-44. Baru pasal 45 itu dia berkata dengan hebat. Dulu hanya kata orang saja, tapi sekarang berapa? 42? Ya 42 ya. Dulu hanya kata orang saja, aku dengar tentang itu. Tapi sekarang hari ini mataku sendiri telah melihat. Kita sudah sangat bangga dengan kisah Ayub pasal 1 ya. Saleh, jujur, baik, beribadah. Tidak ada orang yang sehebat Ayub. Tapi di mata Tuhan ini masih perlu proses ini. Ternyata dalam proses itu, wow, dia sulit menerima kenyataan ini. Hidup ini berat. Tapi setelah selesai di pasal 42 ayat 5 dan 6 ada lagunya ya kan? Ada lagu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara saya dekat berikutnya. Nadia bisa? Hah? Oh gitu ya, dia mulai. Tidak apa, karena belum hafal. Kita buka Ayub pasal 42 yang terakhir itu. Ayat 5 dan 6. Bisa? Lima dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan aku mencabut perkataanku. Perasaanku, keinginanku ditercabut. Nggak lagi di situ. Dulu masih ada, meskipun aku seorang yang saleh, jujur, beribadah. Tapi hari ini masih ada orang seperti Ayub yang di pasal 1. Tapi di pasal 42 ini jarang. Inilah orang-orang yang benar-benar bertobat itu ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kira-kira begitu. Karena saya bikin lagu jadi saya hafal ayat itu begitu. Jadi bukan kita libatkan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya, tapi biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang berkarya. Kalau kita libatkan, kita juga ikut di situ. Saya khawatir keikutsertaan kita itu membuat kita nggak bisa jadi pelaku firman, karena kita masih menahan-nahan apa yang Tuhan katakan. Ini kita tahu enggak gini ya Tuhan, aku punya pengalaman ini Tuhan, aku punya pendidikan Tuhan. Ini makanya kita susah jadi pelaku firman. Ya, orang seperti itu harus melewati proses 40 pasal seperti Ayub, dari pasal 3 sampai ke pasal 40. Yakobus 1 ayat 12 itu harus dilalui pencobaan-pencobaan kita, berbagai-bagai pencobaan. Oke, bisa ya, bisa dimengerti ya.
Ini yang tadi maksud perbuatan yang berat itu. Saya tanya ya Pak, Ya. kalau Bapak bilang begitu, artinya bandingannya kan tadi Ayub nih, contohnya perlu beberapa pasal. Ayat pertama kan pasal pertama itu dibuka dengan sangat indah ya, seperti nggak ada orang di bumi ini menandingi Ayub, begitulah saking salehnya. Baru perlu beberapa pasal sampai akhirnya dia mengakui lagi seperti yang Bapak nyanyikan tadi. Kalau Paulus, karena kita sudah belajar ya, ketika dia itu kan bertemu dengan Tuhan, dia nggak pakai lama gitu loh Pak. Artinya nggak pakai durasi, terus taatnya gitu sampai berani berkata dia itu tidak pernah tidak taat dengan panggilan itu gitu. Jadi maksud saya rahasianya, berarti kan ada rahasia hidup Paulus. Kalau dibandingkan dengan si Ayub, berarti kan Paulus ini kalau dari segi apa, ketika mendengar dan melakukan, dia nggak ada missnya gitu, nggak ada hilangnya sedikit pun, nggak ditemukan apa kesalahan dia begitu. Jadi rahasianya itu di mana gitu. Kalau ini kan tokoh-tokoh besar ya yang pernah dicatat dalam firman Tuhan dan pernah ada di bumi ini gitu. Jadi rahasianya gitu loh Pak. Apa yang menjadi rahasia Paulus kalau dibandingkan dengan Ayub tadi gitu? Ya kira-kira kalau saya ini mungkin ya nggak sebanding sih sama Ayub, tapi ya gitu perlu beberapa pasal untuk taat begitu, untuk melakukannya. Ada prosesnya gitu Pak. Jadi itulah kira-kira. Siapa yang bisa jawab? Tadi saya sudah jawab. Apa rahasia Paulus? Privat ya. Dia belajar dengan Tuhan sendiri. Itu. Sepertinya Tuhan ungkapkan semuanya rahasia kehidupan dan kekekalan ini. Sehingga bagi Paulus itu tidak ada masalah di masa depan. Dia siap menghadapi ini. Kalimat Paulus terakhir kepada Timotius, aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Pemahaman Paulus tentang kehidupan seperti pertandingan. Dia mengerti, dia belajar dari Tuhan, belajar dari Yesus. Kalau Yesus juga menderita pada waktu itu, Paulus juga mengerti harus menderita. Maka dalam pelayanan Paulus para rasul kita lihat kita sulit untuk mengikuti proses itu. Itu berat. Kita belum sampai pasal 67 ya. Pasal 67 paling berat lagi. Sampai kandas itu kapan? Kalau iman kita, kalau hidup kita kandas gimana? Ini aplikasinya. Siapa yang bawa itu? Begitu beratnya. Bukan stagnan saja, tetapi dia sudah sampai kandas. Oke, kita jangan lama-lama, berarti kita makin takut. Tapi itu rahasianya, dia belajar dari Tuhan. Kenapa kita sulit sekali menghadapi penderitaan atau ujian? Sebenarnya ujian itu tidak perlu diberikan lebih kekuatan kita. Tuhan tidak pernah berikan. Atau mengapa kita rasa berat? Sebenarnya karena kita nggak mau belajar dari Tuhan langsung, makanya berat. Kalau belajar dari Tuhan langsung itu nggak berat. Yesus berkata, ikulah yang mempasang dan dengar padaku. Itu nggak berat, itu ringan. Karena coba bayangkan saudara. Coba kalau pendeta yang ngajarin, berat itu. Apalagi sekolah teologi yang ngajarin, dosen-dosen, makin berat. Baca buku 2 ya, lalu bikin tulisan, karya tulis, lalu nanti kita ujian dengan semester. Berat. Itulah pendeta hari ini nggak bikin tugas seperti itu berat. Kalau Tuhan Yesus kan nggak berat. Kenapa harus melalui pencobaan, penderitaan? Karena kita nggak mau belajar dari Tuhan. Orang Israel begitu.
memberikan pengajaran, janganlah Tuhan Musa tolonglah, kami nggak sanggup katanya. Ya udah, ini kata Tuhan kasih undang-undang Taurat. Aturan pun nggak dilakukan. Makanya harus 40 tahun lah dulu belajar di Padang Gurun. Kan nggak perlu tadi 40 tahun itu. Karena nggak perlu. Ya kalaupun Tuhan izinkan mungkin sekitar 3 bulan ya udah nggak apa-apa. Remedial itu nggak perlu sebenarnya. Tapi ya kalau gagal ya harus izin lagi lah. Apalagi di zaman sekarang paling tidak 5 penilaian bagi siswa sekolah ini, supaya nanti kualitas anak-anak itu bagus. Ya mari kita belajar kepada Tuhan. Iman itu intinya belajar dengan Tuhan. Kalau ujian itu kita belajar dari lingkungan, dari situasi kondisi. Itu rahasianya. Seperti yang kita dipelajari. Oke. Satu lagi. Ada lagi yang bertanya? Apa rahasia? Silakan. Tadi kalau di sini ayat 25, saya lihat Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Oke, ya. Bisa Bapak jelaskan? Kan satu kelas iman, Ya. iman. Oke. Ya. Menjadi pelaku itu sebenarnya sederhananya itu yang melakukan, yang berbuat baik. Saudara, itu ibarat ada 10 langkah, ini langkah terakhir. Melakukan ini adalah langkah terakhir. Bukan tidak perlu langkah ini. Orang Yahudi ini bikin yang pertama melakukan. Karena hukum Taurat mengajarkan siapa yang melakukannya dia akan hidup. Bagi orang Kristen bukan ini yang pertama. Maka iman kita jangan samakan dengan Yahudi, jangan samakan dengan agama-agama lain. Iman kita yang pertama, Pak. Pengajar kita, Pak. Iman itu sendiri. Sebelum Yakub dan Esau lahir, sudah ada Tuhan berbicara kepada Ribka bahwa anak yang tua menjadi hamba yang muda. Jadi belum tahu siapa yang baik, siapa yang jahat, tapi ini sudah Tuhan buat. Ini kita iman. Kalau tadi baik dulu, pasti kita pilih siapa yang paling bagus. Esau. Bagus. Tapi kan bukan dari melakukan, bukan dari perbuatan. Sementara kalau melakukan atau pelaku itu dari apa yang dilakukan. Nah, mengapa Yakobus pakai ini? Sejarah gereja sebenarnya ini adalah kitab pertama yang ditulis sebelum kitab-kitab yang lain dalam surat-surat Paulus ya, surat-surat gereja. Karena pada waktu itu ada banyak orang yang mengaku percaya beriman, tetapi tidak sampai di tahap ini. Karena apa? Karena takut kalau mereka lakukan nanti ditangkap pemerintahan, nanti dihukum. Sementara yang melihat dari sisi yang ini, mereka harus melakukannya. Makanya tadi dasarnya itu dia harus punya iman. Iman itu prosesnya panjang, saudara, supaya bisa jadi melakukan itu. Jadi yang pertama sekali yang Tuhan terima dalam kekristenan itu adalah iman kita, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu maksudnya tadi ya. Jadi yang bertolak dari iman inilah kita ini terus kepada iman itu. Nah, nanti di ujungnya itu dia melakukan. Bukan yang pertama tapi yang terakhir. Kenapa yang pertama dibuat oleh orang Yahudi? Karena hukum Taurat mengajarkan yang melakukan itulah yang hidup. Sementara menurut iman Kristen yang beriman itu yang hidup. Langkah iman sampai kepada yang melakukan itu banyak prosesnya. Ya, waktu kita nggak cukup. Iman adalah apa yang aku dapatkan dari Tuhan, yang aku terima dari Tuhan. Udah, begitu kita terima dari Tuhan, nanti kita lihat dalam 10 hal yang saya katakan itu, lihat pengampunan di situ. Ini kita butuh iman.
Kita nggak melakukan apapun, kita dapat pengampunan, kita dapat kasih, kita dapatkan kebenaran, kita dapatkan apa itu? Kebenaran, kita pengharapan, ya. Itu kita dapatkan dari Tuhan. Kita diberikan satu pengharapan untuk ke depan. Kita belum dapat, tapi kita juga diberikan. Dulu pernah saya katakan ada Roh Kudus, ada hidup yang baru. Itu yang kita terima dari Tuhan. Nah, setelah itulah nanti baru kita bisa jadi pelaku. Itu 10 langkah kemudian. Jangan kita langsung suruh orang melakukan sementara dia nggak ada milik apa-apa. Dia belum makan, dia belum diobati, dia belum dibersihkan. Lalu kita suruh, ayo jadi Miss Universe. Gimana? Dia belum makan, dia belum mandi, dia belum dapat apa-apa, langsung disuruh. Ya nggak bisa. Makanya kita banyak kan gagal melakukan firman Tuhan karena kita nggak mau melewati proses itu tadi. Kita mau seperti orang Yahudi melakukan, nggak bisa. Orang Yahudi udah terbukti nggak bisa, kata Paulus. Jangan lagi ikuti itu. Kalau bukan karena Tuhan, mana bisa kita melakukan firman Tuhan? Itu bukan karena Roh Kudus, nggak mungkin kita hidup kudus. Tapi iman kita seringkali masih keyahudian. Kita jangan begitu. Makanya ini yang membuat rohani kita perlu dipahami terus. Proses ini panjang. Nanti di bagian akhir ini baru bisa melakukan jadi pelaku. Mengapa? Supaya pada akhirnya Allah dipermuliakan. Orang lihat. Gitu. Bagi kita yang paling utama yang melihat itu Tuhan, bukan manusia. Agama-agama rata-rata yang pertama yang melihat siapa? Manusia. Itu makanya kita nggak sejalan dengan agama-agama ini. Kita mau Tuhan yang pertama melihat. Tuhan melihat hati. 10 hukum Taurat itu sebenarnya 1, 2, 3, 4 itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Jangan ada padamu Allah lain. Lalu jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan. Ingat tadi Kudus sekali, Pak. Itu dengan Tuhan langsung loh. Itu yang Tuhan mau. Tapi seringkali orang Israel sendiri tak bisa mengerti hal itu. Bahasa Yesus, kasih kepada Allah, kasih kepada, nggak pernah dia kasih kepada sesama, kasih kepada Allah, nggak pernah gitu. Ajaran agama nggak begitu. Ya kita baik kepada dunia ini itu berarti nanti baik kepada Allah. Nanti Tuhan lihat, baik kali anakku ini. Ini bahaya ini ajaran agama ini. Kita baik kepada Allah dulu nih. Baru baik kepada sesama. Baru pasal 5 sampai dengan pasal yang hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10 itu kan manusia. Bisa pahami ya? Tapi karena manusia pingin, lihat manusia dulu, lihat orang-orang dulu, aku beragama, aku baik, aku rajin, aku jadi pelaku dia. Gereja dalam kitab Wahyu itu teguran Tuhan dinyata kepada mereka. Bukan mereka tidak beribadah, bukan mereka tidak melakukan itu. Kasih dulu semua tidak ada. Cintamu kepada Tuhan ada. Cintamu kepada sesama itu tidak ada gunanya. Ini makanya kita harus tetap melihat dasarnya berbeda. Jangan kita gunakan hukum Taurat, gunakanlah iman. Anugerah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di situ rahasia kita hidup sebagai gereja, bukan sebagai orang beragama. Apakah kita tidak menjadi pelaku tertentu? Kita jadi pelaku, tapi itu belakang setelah proses latihan, ujian, baru kita bisa jadi pelaku. Oke, yang terakhir, kita bisa jadi pelaku firman karena kita tahu kita menanggung, kita berbahagia. Amin. Itu aja karena waktunya. Sebenarnya kalau semua yang kita kerjakan untungnya besar, kita mau nggak lakukan? Saudara mau bahagia? Apa yang dilakukan? Itu saudara. Nggak pun berduit bahagia saudara. Ya, betul ini? Yakobus 1:12
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini gak ada duit, ini cobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, mahkota kehidupan itu lebih mahal daripada uang. Oke. Cukup itu saja. Apa tadi yang ketiga? Kita jadi pelaku firman itu apa? Yang ketiga, ingat ada ujian berbahagia. Kalau nggak ada penuntunnya nggak kita lakukan. Saudara punya iman, saudara sudah dipuji, ingat saudara selamat menjadi pelaku firman. Begitu enak jadi pelaku firman, nggak lagi berat, ya kan? Hah? Berat kan? Ternyata masih berat juga ya. Padahal ditawarkan kebahagiaan yang wow, yang tidak terkata. Sampai pencobaan, penderitaan itu pun berbahagia. Berarti kalau terima sesuatunya sangat bahagia. Sangat bahagia. Tadi saya bilang ada 10 yang Tuhan berikan, baru kita bisa bertanggung jawab jadi pelaku firman. Menyenangkan sekali. Saudara karena belum dapatnya, makanya saudara nggak lagi. Oke, saya kira sudah cukup karena waktunya sudah habis ya. Terima kasihlah kalau sudah bisa kita pahami. Semuanya kita malam hari ini berdoa supaya kita bukan saja jadi pelaku, tapi juga menjadi bukan saja pendengar, tapi juga pelaku firman. Pendengar perlu. Kalau nggak bisa dengar, ya kita nggak jadi pelaku. Dengar, ya. Dan waktu kita menjadi pelaku firman, ingat yang terakhir yang ketiga, kita adalah orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh sebab kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami bisa menjadi orang yang beriman, sehingga ada kekuatan kami, ada pengertian kami, ada pengetahuan kami tentang firman-Mu, tentang isi hati. Bahkan Tuhan sendiri bersama-sama dengan kami, sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami bisa menjadi orang firman. Namun seringkali kami tidak mau mendengar Tuhan, kami tidak mau mengerti Tuhan, memikirkan perkataan-perkataan Tuhan itu. Tuhan izinkan kepada kami banyak penderitaan, pencobaan, ujian, supaya kami dimurnikan, supaya kami disadarkan, supaya kami diperlengkapi secara mendalam, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang kami alami di dunia ini. Suka dan duka itu menjadi berarti bagi kami, bahkan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami, karena kami mengerti disitulah cara Tuhan menguji kami. Biarlah kami semakin hari semakin menikmati dalam hidup kami menjadi pelaku. Bahkan ketika kami mengerti betapa besar janji-janji Tuhan, waktu kami meneliti, waktu kami menjadi pelaku firman itu, kami berbahagia. Bukan saja di surga nanti kami berbahagia, tapi di dunia ini pun kami sudah berbahagia. Tuhan, ajarilah kami dengan sungguh-sungguh sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang kudus Tuhan. Biarlah rohani kami terus dibaharui. Kami semakin mengerti bagaimana kami hidup. Ada kesempatan kami hidup di dunia ini, biarlah bukan saja di hadapan Tuhan kami menyatakan iman kami, tapi kepada dunia ini melalui perbuatan kami menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan inginkan. Hanya biarlah kami benar-benar menikmatinya. Kami diperlengkapi di dalam semua pembahasan kami malam ini, supaya kami sebagai anak Tuhan, gereja Tuhan, sungguh memberkati banyak orang dari setiap perbuatan kami sebagai pelaku firman. Tambahkanlah terus iman kami Tuhan.
tambahkanlah terus pengertian kami lewat kehidupan ini, ujian-ujian ini, supaya semakin besar kebahagiaan kami. Ini doa. Terima kasih sebagai jemaat kami di tempat ini, bersama-sama kami mau menjadi pelaku firman. Kami akhiri pertemuan ini dengan bersyukur. Kalau ada hari lain kami bersekutu beribadah, ada hari lain kami bisa berdoa bersama-sama ataupun sendiri, kami tahu itu semuanya berguna bagi kami. Buatlah supaya kami semakin tekun melakukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang lain akan diberkati. Baik secara pribadi juga keluar ini menjadi doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami akhiri ibadah kami malam ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah berpuji.